Ada di Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45 tentang dua wanita seperti waktu 2 minggu lalu, tentang dua wanita yaitu Elizabeth dan Maria. Dua wanita yang sama-sama mengetahui dan mendengar tentang apa yang Tuhan katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Maria dalam pasal 1 ayat 38 berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang engkau menurut perkataanmu. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Seorang wanita yang Alkitab katakan di sini kata Elizabeth kepadanya seorang perempuan yang diberkati Tuhan. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Ayat 43 dalam Lukas pasal 1, Elizabeth katakan kepada Maria, siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Wanita yang sangat mulia. Tuhan Yesus memanggil Maria sebagai hai perempuan. Ada orang bilang pada saya, Pak Soni, sepertinya Tuhan Yesus tidak menghormati Maria ya. Ketika Maria datang kepadanya, dia bilang kepada Maria, hai perempuan, apakah yang engkau mau? Masa sih setega itu Tuhan Yesus katanya? Kok kepada Maria dibilang seperti itu? Coba kalau kita sekarang, kalau kita mau bilang ke mama gitu, perempuan, oh itu masalah berat itu. Jadi masalah kan, hai perempuan, katanya begitu. Saudara tahu nggak kata perempuan yang Tuhan Yesus gunakan itu di dalam bahasa, di bahasa kita dibilang perempuan. Tetapi sebenarnya kata yang dia pakai itu, hai engkau ibu yang mulia. Perempuan mulia, itu yang Tuhan katakan, gumai namanya. Perempuan mulia. Tuhan Yesus menghormati mamanya, bahkan sampai ketika dia berada di kayu salib. Nanti Paskah kan tanggal 31 Maret ya, ada perjamuan nanti di sini. Nah, kalau ada acara itu ya, perjamuan. Saya selalu suka sekali melihat ketika Maria berlari memeluk Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus jatuh dan dia gendong Tuhan Yesus. Sesuatu yang sangat luar biasa. Seorang ibu yang mengasihi anaknya seperti itu. Tadi saya mau masuk di sini, si Matthew tuh teriak. Karena dia mau nyanyi. Kalau di luar itu kalau ada lagu di sini, kakak-kakaknya mau nyanyi, tante-tantenya nyanyi, dia itu ada di depan pintu situ sambil begini. Jadi dia nyanyi di situ. Nah, waktu saya mau masuk, dia teriak di situ, saya mesti gendong. Saya udah lepas, dia ini lagi. Karena dia mau di sini dan setelah itu dia tunjuk itu nyanyi. Nah, saya pikir dia mau jadi singer atau pemain musik. Mau ganti papanya atau mamanya. Ada anak yang seperti itu ya. Saya ada Lim tadi. Kalau Lim, saya bilang kamu di luar Lim ya dengan adik di sana. Dia bilang, nggak bisa. Aku kan beda ukuran. Maksudnya Lim siapa? Matthew sama ini kan kecil, beda ukuran. Dia bilang itu kan beda ukuran. Jadi dia harus masuk sama-sama saya di situ dengan kakak-kakaknya. Ada anak-anak yang seperti itu. Mau anak kita atau bukan, kita kalau lihat anak kan jadi gitu ya. Nah, Maria, kalau kita belajar dari dua wanita ini, yang pertama soal Maria, yaitu ketika dia selesai bertemu dengan Gabriel, setelah Gabriel mengatakan padanya, nanti engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu akan memerintah sebagai raja. Tahta Daud, dia akan duduk di atas tahta Daud, bapa leluhurnya. Dia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Maria mendengar itu. Tetapi sudah saya bicara waktu lalu dan kita sudah bicara, saudara juga boleh lihat di apa itu? Eldia Channel, ada tulisan-tulisan, ada renungan-renungan tentang Maria. Ketika Maria menerima itu, saya lagi berpikir, kita selalu berpikir bagaimana dia sebagai seorang gadis yang muda dan dikatakan bahwa nanti kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Goyang Maria waktu itu. Ketakutan mungkin dia.
Itu sebabnya ketika dikatakan seperti itu, ketika dibilang Maria, dikatakan jangan takut, engkau yang dikaruniai. Itu Lukas pasal 1 ayat 28. Jangan takut, engkau yang dikaruniai. Maria terkejut, lalu dalam hati bertanya apa kira-kira arti dari kata itu. Lalu malaikat bilang padanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kata itu harusnya akan menyejukkan hati ya. Engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Tadi saya tanya kepada anak-anak sekolah minggu, kalau Tuhan kasih kamu uang 50.000, kamu mau ngapain? Ada yang bilang beli camilan. Ada yang bilang mau beli ini. Ya, cuma 50. Lalu yang satu bilang mau beli buku. Ya, tapi buku yang harus 50.000. Lalu saya naikkan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan kasih 500.000 pada kamu mau ngapain? Mau makan apa? Dia bilang makanan enak. Mau begitu. Lalu yang satu bilang, saya mau pakai 100.000, 400.000 saya mau tabung. Nah itu anak bagus. Anak siapa itu? Ngajar begitu. Lalu saya naikkan lagi tawaran. Bukan tawaran, pemberian. Kalau Tuhan kasih ke kamu 20 juta, kamu mau ngapain? Terus dia bilang, kalau saya mau beli HP buat kakak saya. Oh, bagus sekali. Jadi yang punya adik begitu, tunggu aja dapat 20 juta, Anda dapat HP. Yang punya adik ya. Yang nggak punya adik ya berarti nggak dapat. Nah. Lalu saya bilang kalau saya kasih kamu 500 juta, kalau Tuhan kasih ke kamu 500 juta, kamu mau ngapain? Yang satu bilang mau beli rumah. Terus tapi dia bilang tapi saya mau rumah yang 5 kamar. Jadi kakak satu punya kamar satu, ada saya, nah lalu ada kamar buat main game. Saya bilang 500 juta belum ada kamar begitu deh, kecuali di Kota Mobagu. Beli tanah baru bangun rumah sebesar tanah itu. Tapi karena kasihan mereka, lalu saya bilang bagaimana kalau saya kasih kamu lebih besar lagi 750 juta. Nah itu dia beli rumah lagi. Tapi ada yang satu dia mau beli Ferrari. Nah, belum cukup uang. Jadi saya tambahkan lagi, saya kasih 30 miliar atau 50 miliar. Kamu mau beli apa itu? Kalau ada yang Ferrari 350, beli saja. Kamu mau beli? Berubah pikirannya. Enggak ya kayaknya. Mendingan beli rumah banyak buat opa, buat om. Karena Tuhan kasih itu, sebanyak itu. Ya, luar biasa pikiran mereka ya. Kalau Tuhan kasih. Kalau Tuhan kasih dunia ini kepadamu, engkau mau ngapain? Kalau Tuhan kasih dunia ini kepada kalian, kalian mau ngapain? Yang dia bilang, nggak usah deh, kenapa? Capek ngurusnya. Orang 1M aja udah pusing, apalagi kasih dunia ini kan? Kalau Tuhan kasih dunia ini, kamu mau ngapain gitu? Ah nggak usah. Om, Pak Sony nggak usah deh. Bilang Tuhan nggak usah, nggak jadi. Terus saya tanya, kalian tahu nggak Tuhan apa? Tuhan yang Tuhan beri padamu, yang paling tinggi yang Tuhan beri apa? Dan mereka dengan serentak jawab, keselamatan. Hebat. Mereka tahu tentang itu. Berbahagialah engkau yang dikaruniai. Engkau yang diberkati Tuhan. Tuhan beri padamu sesuatu yang luar biasa kepada Maria. Bukan dunia ini, tetapi penyelamat dunia ini untuk manusia yang berdosa di segala zaman. Aku berikan padamu di dalam dirimu. Kamu mau apa? Maria bilang, bagaimana itu terjadi? Bagaimana mau terjadi? Sudah bagus sekali aku berikan seorang anak padamu dan nanti anak itu akan menjadi raja. Engkau mau Maria? Ya, mau. Tapi kata Tuhan sebelum itu, ya, tapi pikiran Maria, saya belum menikah, bagaimana saya mengandung? Dan ketakutan, tapi Maria mendengar kata malaikat, Roh Kudus akan berkuasa atasmu. Seperti Elisabeth saudaramu, 6 bulan sekarang dia sudah mengandung. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau saya bilang ke anak-anak, nggak mustahil kalau Tuhan kasih dunia ini padamu dan engkau urus. Engkau pasti bisa. Kita bilang apa? Bagaimana untuk gedung aja ini? Tadi berapa sisa duit kita? Bukan sisa. Duit kita sudah berapa? Ya kan? Karena saya lihat di laporan kan dipakai juga buat yang lain. Itu bagaimana? Belum dikasih dunia loh. Bagaimana kalau Tuhan kasih dunia ini? Kepada Maria Tuhan beri lebih. Dan Tuhan bilang kepada Maria, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Elisabeth bahkan bilang kepada Maria dalam pembacaan tadi, Lukas pasal 1, yaitu ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya
Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berbahagialah yang percaya apa yang dikatakan Tuhan. Karena apa yang dikatakan Tuhan itu akan terlaksana. Benar begitu? Maria tahu itu, bahwa apa yang Tuhan katakan benar. Saudara, nanti sudah itu saudara baca mulai dari ayat 39, itu renungan kita. Lukas pasal 1 ayat 39. Setelah Maria mendengar kata-kata dari Gabriel, dia tahu ada Elizabeth yang sedang mengandung. Orang yang lebih tua darinya. Ya. Saudaranya lebih tua, tapi Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup Elizabeth. Maria belum ketemu dengan Elizabeth. Jarak antara rumah Maria dan Elizabeth kalau sekarang itu sekitar 130 km. Sampai di mana ya kalau dari sini? Dari Jakarta. Sampai di Jawa sana. Ya pokoknya sampai sana lah. Sekitar itu jaraknya. Dan di pegunungan, seorang gadis muda, saudara tidak baca dia berjalan dengan Yusuf. Berarti dia belum bicara pada Yusuf apa yang dikatakan oleh malaikat kepadanya. Dia belum bicara dengan Yusuf, tapi dia mau datang pada Elizabeth untuk lihat apa yang Tuhan katakan kepadanya. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya menghadapi masalah, itu yang Maria katakan. Saya menghadapi masalah dan sukacita, tapi ada orang lain di jauh sana juga yang mengalami sukacita karena di hari tuanya dia mengandung seorang anak laki-laki juga. Ada orang lain yang diberkati Tuhan juga selain saya, dan mereka ada di sana. Dan dia ada di sana. Sementara Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu menguatkan Maria. Ada orang yang juga diberkati, dan Tuhan bilang tidak ada yang mustahil baginya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata ini saya ingat sekali. Beberapa minggu lalu Pak Das bilang pada saya di depan situ ketika dia ketemu saya peluk dia dan dia bilang pada saya bilang, sakit Pak Das? Sakit Pak Sony. Saya nggak bisa lihat lagi, mata saya buram. Tetapi bagi saya mustahil Pak Sony, hadapi apapun. Tapi Allah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemarin kami bertemu dengan dia. Kita lihat dia. Saya masih bilang, Ale, tidak ada yang mustahil bagi Allah? Iya Pak Sony. Tapi saya lihat dia untuk melihat aja udah susah dia. Kita lalu berpikir, bagaimana ya, sakit ya. Tapi kita mesti pindah rumah sakit lagi, ketemu dengan Dr. Meli yang juga ada di rumah sakit. Ada orang di sana yang menderita, tapi ada juga di sini yang menderita. Maria ada menerima berkat dari Tuhan Allah, bagi Allah tidak ada mustahil. Di sini juga ada orang yang diberkati oleh Tuhan, yang sedang menerima kuasa dari Tuhan. Namanya Elizabeth. Dan Maria berjalan 130 km paling kurang, dia berjalan. Seorang gadis muda yang baru mendengar engkau akan melahirkan seorang anak. Ada sesuatu yang dia dengar dari Tuhan dan dia tahu di sana ada orang lain juga. Dan dia pergi. Bahkan itu di pegunungan. Dia pergi. Saudara, kalau saudara lihat di ayat yang ke-39, beberapa waktu kemudian dalam Lukas pasal 1 ya ayat 39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Berapa lama dia berjalan? Berapa ya kalau 130 kilo itu berapa lama berjalan? Cukup lama ya. Cukup lama dia berjalan sambil merenung apa yang malaikat katakan dan apa yang sedang terjadi kepada Elizabeth saudaranya. Dan dia berjalan membayangkan apa yang sedang dialami oleh Elizabeth. Sepanjang perjalanan itu mungkin tidak ada rencana yang terlalu banyak. Saya cuma pengen lihat Elizabeth untuk menguatkan Elizabeth. Untuk menguatkan Elizabeth seperti apa yang saya sudah dengar dari Tuhan. Karena Tuhan yang bilang melalui malaikat, Elizabeth juga mengandung. Saudaramu juga menerima sesuatu dari Tuhan. Bagusnya kamu ketemu karena kamu sudah ketemu. Kalau kamu sama-sama memiliki dari Tuhan, bagusnya kamu ketemu untuk saling menguatkan. Itu yang ada di hati Maria, dan Maria pergi berjalan. Di ayat 56 dari Lukas pasal 1, saudara akan lihat
Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama-sama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Saudara begini, pada waktu Gabriel bicara pada Maria, Elizabeth sudah hamil 6 bulan. Ya, Elizabeth sudah hamil 6 bulan. Lalu dia pergi kepada Elizabeth dan tinggal dengan Elizabeth selama 3 bulan. Artinya, berapa lama dia di sana? 9 bulan. Ibu Ratna 9 bulan itu kandungan selama 9 bulan. 9 bulan 10 hari paling, sekitar situ ya. Jadi waktu Yohanes lahir, Elizabeth melahirkan Yohanes, Maria ada di mana? Maria ada bersama-sama dengan Elizabeth. Saudara, kenapa saya bilang ini? Coba saudara bayangkan begini. Tuhan itu tidak pernah akan membiarkan seseorang sendirian kalau dia ada masalah. Tidak pernah. Tuhan juga tidak akan membiarkan dia sendirian kalau dia sedang menerima berkat Tuhan. Tuhan tidak pernah akan biarkan. Tuhan tidak pernah akan biarkan seseorang kalau dia diberkati Tuhan. Tuhan tidak pernah akan biarkan dia sendirian. Karena ada orang lain yang diberkati juga. Sama-sama diberkati oleh Tuhan. Nah, di sini, kalau saudara sangat tahu, 6 bulan dalam hamilnya, waktu mengandungnya Elizabeth selama 6 bulan, selama itu dia tidak bicara dengan suaminya. Karena suaminya bisu. Ya, tidak ada teman bicara dengan dia, paling cuma apa? Ya itu yang Kenny bisa. Ini ajar itu bahasa isyarat, ya kan? Tapi Zakaria cuma bisa nulis kan, dia belum ada, Kenny belum ada apa namanya kelompok itu ya, pelayanan orang-orang belum ada. Jadi selama 6 bulan dia nggak punya siapa-siapa, Elizabeth. Dia punya orang yang selalu diam saja. Dia mau tanya sesuatu, Zakaria seperti itu. Selama 6 bulan dia sendiri, rasa-rasanya dia harus berjuang sendiri untuk menjalani apa yang harus dia jalani bersama-sama dengan bayi yang dikandungnya. Tetapi saya katakan tadi, Tuhan tidak pernah membiarkan seseorang sendirian. Kami tidak tahu Pak Das masuk rumah sakit. Tiba-tiba Mak Li telepon, Pak Das di rumah sakit, yuk kita pergi ke rumah sakit. Tuhan nggak akan biarkan dia sendirian. Saya tanya dia, Pak Das nanti siapa yang jaga? Ada orang Pak Sony. Terus dia bilang ke saya, tapi kan ada Tuhan. Saya bilang iya. Saya sedih sekali lihat Pak Das. Tapi tidak mungkin ada orang sendirian. Ya. Tidak mungkin. Tapi kalaupun dia sendiri, Tuhan tidak mungkin tinggalkan dia. Siapapun itu. Seorang ibu bilang pada saya, Pak Sony, anak saya sakit jauh dari saya. Kalau bisa saya yang sakit. Jangan sampai anak saya sakit. Iya, itu seorang ibu ya. Tapi saya cuma bilang tidak mungkin dia sendirian. Benar? Dan akhirnya dia bilang ke saya, ya terima kasih. Ada orang-orang baik di sekelilingnya. Iya, Tuhan selalu mempersiapkan orang untuk bersama-sama dengan orang yang dia kira dia sendirian. Tidak pernah ngomong dengan Elizabeth, tidak ngomong dengan. Kalau ngomong pun tidak ada suara si Zakaria. Dan pada saat itulah Maria datang. Pada waktu usia kandungannya 6 bulan. Kalau 6 bulan udah mulai sulit-sulitnya ya. Kalau sampai 3 bulan ngidam ya. Kalau 6 bulan udah mulai agak menyesuaikan diri, tapi sudah mulai 3 bulan, mulai banyak persiapan yang apa harus dibuat dan seterusnya, dan seterusnya. Dia bilang dalam ayat 25, kalau kita lihat di ayat 25, seorang itu namanya Elizabeth itu di ayat 25 bilang ini, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Maria datang pada saat Elizabeth selama 6 bulan itu berkata pada Tuhan, Tuhan melepaskan aibku. Berapa banyak kali kita berdoa, meminta pada Tuhan untuk sesuatu, dan kita kira Tuhan akan biarkan. Ternyata, kalau belajar dari Elizabeth bilang, Tuhan menghapus aibku. Lalu, ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Di ayat yang ke-43 saya lewat dikit. Dia bilang kepada Maria, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?
Saya membayangkan hati seorang Elizabeth itu luar biasa ya. Dia lebih tua dari Maria. Dia lebih tua dari Maria. Biasanya orang lebih muda itu kan menghormati ya. Terbalik sekarang. Elizabeth yang bilang, siapakah aku ini? Ini saya tuh siapa? Sampai ibu Tuhanku datang. Yang dihormati bukan hanya Maria, tetapi kandungan, anak dalam kandungan Maria. Dari mana dia tahu Maria sedang mengandung anak Tuhan? Dari mana Elizabeth tahu bahwa yang dalam kandungan Maria adalah Tuhan? Kan Maria belum cerita ke siapa-siapa. Bagaimana tiba-tiba Elizabeth bilang, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang? Dari mana dia tahu Maria adalah ibu Tuhan? Kan nggak ngomong. Yang baru tahu kan cuma Maria. Ya kan? Maria belum ngomong. Yang memberitahu bahwa Tuhan ada di mana, yang Tuhan ada, termasuk dalam kandungan Maria, waktu itu, saudara perhatikan di situ, dikatakan begini. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang bilang pada Elizabeth, yang gerakan Elizabeth untuk mengatakan, anak dalam kandunganmu adalah Tuhanku. Engkau adalah ibu Tuhanku. Roh Kudus yang mengatakan. Roh Kudus yang akan menggerakkan kita untuk mengatakan kepada orang, ada Tuhan bersama-sama dengan engkau. Karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Anak dalam kandungan itu melonjak. Maka melonjaklah anak yang dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Saya suka sekali pernyataan ini. Anak dalam kandungan Elizabeth melonjak karena ada anak dalam kandungan Maria. Saya pikir ya, kalau hamil lalu, dia lagi nendang-nendang itu ya. Orang tua tuh senang banget ya. Ibu ya terutama ya. Iya ya dia. Kalau ini bukan nendang-nendang ini. Ini anak ini menurut saya karena dipenuhi dengan Roh Kudus, anak itu sedang sujud. Kalau dia bisa sujud dalam kandungan, dia akan sujud dan menghormati Tuhan yang datang itu. Itu yang dimaksud dengan anak itu melonjak. Bagaimana dia memberi hormat kepada Tuhan yang datang, masih dalam kandungan. Dia tahu bahwa dia hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun, bahwa dia membuka tali kasut Tuhannya pun dia tidak bisa. Dia tahu itu dan dia tahu itu masih dalam kandungan. Bahwa yang datang ini adalah Tuhannya. Bukankah seharusnya kita juga tahu bahwa anak dalam kandungan pun bisa tahu siapa Tuhannya? Kalau dari pernyataan ini. Karena anak itu menyembah Tuhannya. Anak itu memberi hormat kepada Tuhannya. Seperti terima kasih, itu seperti Matthew tadi di situ. Kalau orang nyanyi dia berdiri dan dia begini. Setelah kalau diam dia begini. Terus saya bilang ke mamanya, nggak masukin. Jangan, dia lari-lari di dalam. Enggak, makanya saya gendong tadi. Karena dari luar dia udah begini-begini. Ini anak ini calon singer sebenarnya. Sebab kalau pendeta nggak mungkin begini-begini kan. Terus ini anak ini memang bakatnya udah kelihatan dari kecil. Iya kan? Atau kalau orang pergi, dah gitu. Enggak, ini dia menyanyi. Nah kalau berdua dia begini. Si Yohanes akhirnya diberi namanya, melonjak, menghormati Tuhannya yang datang. Lalu ayat yang ke-42 dalam Lukas pasal 1, berserulah dia dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Satu kerendahan hati dari seorang tua yang tahu bahwa anak muda ini, Maria ini, di dalam kandungannya ada Tuhan. Sedang mengandung anak Tuhan, anak Daud, anak Abraham. Yang akan menjadi raja Israel. Dan dia menghormati itu. Bagus ya kalau gitu ya. Bayangkannya kalau ada orang lebih tua yang menghormati orang anak muda. Wah itu luar biasa ya. Karena sulit sekali ya orang tua menghormati yang muda. Sulit. Bukan nggak ada, sulit. Iya kan? Sangat sulit. Kalau orang muda kita bilang, kamu jangan di situ. Gitu. Tapi syukur kita nggak begitu ya. Saya lihat orang ibu-ibu kalau di sini, ibu-ibu yang sudah nggak terlalu tua tapi sudah lebih tua ya.
Kalau ada piring dia kasih ke yang masih muda-muda. Ya, yuk kamu makan duluan, silakan deh ambil. Ambil, dia kasih piring itu ambil, atau ada ini kamu aja duluan, nggak apa-apa kamu masuk dulu. Oh saya, oh itu belajar dari Elizabeth kayaknya, ya kan? Tapi ada juga ya anak muda yang tunggu-tunggu dihormati, dia tunggu-tunggu. Kok kenapa sih di jemaat ini Pak Sony saya kayaknya nggak mau gereja di sini lagi? Kenapa? Nggak ada yang ibu-ibu kayak Elizabeth menghormati Maria, nggak ada di sini kayaknya. Jadi saya kayaknya udah deh, saya cari aja gereja, saya bilang pergi aja cari di mana tuh, ada. Nggak ada, karena ibu-ibu di sini pun kalau hormati anak muda itu kecuali tamu. Kalau anak sendiri bilang kamu ambil sendiri, langsung bersih-bersih ya. Habis ini cuci piring. Nah itu kalau dia punya anak, kalau tamu baru dia gitu kan, memang begitu, itu udah aturan. Elizabeth menghormati Maria. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Waduh, bagus banget ya. Saya suka sekali membayangkan ini. Saudara boleh nggak membayangkan kata-kata Maria ini, kata-kata Elizabeth ini kepada Maria? Siapakah aku ini? Ada lagu itu kita? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu kan? Pak Censing bilang, Pak Sony ada lagu nggak tahu diri. Lagu rohani tapi nggak tahu diri. Lagu apa Pak? Pak Censing sama Pak Agus dulu ingat kan yang di P6 itu. Lagu nggak tahu diri tapi mereka nyanyi kencang-kencang. Apa? Siapakah aku ini Tuhan? Dia sendiri aja nggak tahu siapa, dia mau tanya ke siapa. Lagu nggak tahu diri katanya. Siapakah aku ini? Boleh nggak ya kita kayak seperti itu ya? Siapa sih saya ini sebenarnya? Ya kalau memang saya mau lakukan ini, kalau memang Tuhan kehendaki, kalau nggak ya saya ini siapa? Saya siapa? Kita ini siapa? Kita ini siapa sampai didatangi oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu? Kita ini siapa sampai dikunjungi oleh Tuhan? Bukan hanya di rahim Maria, tapi lahir dan menderita. Siapa kita ini sampai dia harus menderita bagi kita? Siapa kita ini sampai dia harus menyelamatkan kita? Siapa kita ini? Siapa kita ini? Coba setiap hari kita duduk. Saya lebih benar dari dia, saya lebih baik dari dia, saya lebih ini dari dia, jadi saya begini. Apa kita bisa begitu? Enggak kan? Kita akan siapa aku ini? Hanya debulah aku. Itu lagu yang ditulis oleh papanya Pak Agung. Siapa aku ini? Sehingga engkau datang ke sini. Ibu Tuhanku. Siapa aku ini? Ketika datang kepada Pak Das, dia bilang, saya lihat dia lagi dengan Ibu Ratna. Ibu Ratna lagi sama dia. Saya masuk karena kami udah terlambat. Lalu dia bilang, terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Ratna. Terima kasih. Saya lihat ada air mata di situ. Ya, terima kasih. Siapa saya ini sampai didatangi? Saya, oh Pak Das. Tidak, kami akan datang. Setelah ini juga jemaat ini pasti akan pergi ke sana. Kalau nggak pergi, nah dia nggak tanya siapakah aku ini. Apalagi yang punya mobil, pasti akan pergi kok ini sini. Saya bilang Pak Das kemarin, tapi itu kan tergantung ya. Siapa aku ini? Siapa saya ini? Saya ini siapa? Kalau nggak ada saya, nggak akan jadi begini. Itu khotbah minggu lalu kan sudah dengar kan? Tetap teguhlah. Ada nggak hamba Tuhan yang merasa penting sekali? Hah? Ada nggak? Itu khotbah minggu lalu. Siapa saya ini? Sampai Tuhan datang pada saya. Saya bukan siapa-siapa. Jadi kalau ada yang mau petenteng-petenteng, petentang-petenteng apa petenteng-petentang. Kalau nggak ada saya, kalau nggak begini, nggak ada. Elizabeth datang dan bilang pada Maria, ketika Maria datang, siapa aku ini sampai engkau datang? Pertanyaannya sederhana, saudara. Tapi kalau kita mau taruh di hati kita, siapa saya ini? Kita akan berdiri dan bilang, puji dia. Maria, berbahagialah. Sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, maaf. Ayat 44. Jadi ayat 43 dia bilang begini, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Pertanyaan yang tidak perlu dijawab oleh Maria. Maria tidak perlu jawab itu. Karena bagi Maria bukan kebanggaan. Bukan kebanggaan. Maria masih mikir nanti berikut saya mau ketemu Yusuf, mau bilang apa ke Yusuf? Karena dia datang sendirian di situ. Tapi ketika Elizabeth bilang, siapakah aku ini? Sehingga engkau datang mengunjungi aku, ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak dalam rahimku melonjak kegirangan. Melonjak kegirangan. Anak dalam kandunganku. Yohanes Pembaptis itu setelah lahir nanti dia yang membuka jalan bagi Tuhan. Yohanes yang dalam rahim Elizabeth itu melonjak kegirangan. Dia senang sekali karena Tuhannya datang mengunjungi dia. Seharusnya seperti itu ya. Ketika Tuhan datang mengunjungi. Saya tanya ke anak-anak tadi.
Kalau Tuhan Yesus datang sekarang dan bilang padamu, saya kasih uang ini, kamu mau bilang apa? Ada yang takut. Aduh, enggak, jangan Pak Sony, jangan Tuhan datang, titip aja ke Pak Sony duitnya. Oh, kalau titip ke saya, bukan ke saya, nanti ke Pak Agung duitnya kan buat gedung. Enggak, Tuhan datang kasih, jangan Pak Sony, jangan. Saya ini anak-anak ini belajar dari mana teologi ini? Mereka nggak mau, jangan Pak Sony, jangan Pak Sony, jangan Tuhan yang datang, pilih orang lain aja. Kalau ponakan saya lain, ponakan saya kalau Desember dia sudah siapin batu di depan rumah. Karena yang mau datang Santa Claus sampai Santa Claus itu. Dia lempar itu mobil Santa Claus itu. Karena datang ke dia marah-marah. Terus dia telepon saya. Dia pinjam telepon mamanya, dia telepon, "Papo, kiapa so?" Kenapa itu? Kiapa so nyana Tuhan itu langsung datang? Kenapa nggak Tuhan aja langsung datang? Kenapa sih mesti suruh-suruh Santa Claus? Katanya dia bilang. Kenapa nggak Tuhan aja yang kasih hadiah? Kenapa mesti suruh Santa Claus? Saya bilang nggak tahu kan, Papo nggak ngatur Santa Claus itu. Kalau di sini lain. Kalau Tuhan datang dan beri uang padamu, kamu mau bilang apa? Dia bilang, jangan Pak Sony. Titip ke Pak Sony aja. Jangan Tuhan kasih ke saya. Anak-anak itu tahu kerendahan hati. Saya nggak pantas menerima ini sebenarnya. Ya, saya tidak pantas menerima ini. Siapakah saya ini? Yohanes bersorak sukacita. Dia datang temui saya di sini. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang padanya, dia bilang pada Tuhan, Tuhan, seharusnya aku yang dibaptis olehmu, bukan engkau yang dibaptis olehku. Seharusnya engkau membaptis aku, bukan aku membaptis engkau. Tuhan Yesus bilang tidak. Untuk itulah aku datang. Harus penuhi apa yang Tuhan kehendaki. Itu sudah ada di dalam diri Yohanes. Penghormatan terhadap Tuhannya. Seorang Yohanes yang menjadi pembuka jalan saja menghormati Tuhan seperti itu. Bagaimana dengan orang yang bukan Yohanes? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, berbahagialah, ayat 45, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan terlaksana. Kenapa? Dipenuhi oleh apa? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang bilang melalui Elisabet kepada Maria, apa yang Tuhan katakan kepadamu, bagi engkau yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadamu Allah juru selamatku. Ketika ada orang memberi kekuatan, orang lain akan puji Tuhan. Saudara, semoga hari ini ketika saya bilang pada saudara dari mimbar ini, siapakah kita ini? Dan apa yang Tuhan katakan kepadamu pasti terjadi. Semoga kita akan bilang pada Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan. Jangan sampai turun. Jangan sampai rusak hidup kita. Kita ini sudah rusak ya. Iya kan? Kecuali ada yang tidak rusak. Tetapi ketika Tuhan bilang apa yang Tuhan katakan padamu akan terjadi, pasti terjadi. Itu yang Elisabet katakan kepada Maria. Orang-orang yang dipakai Tuhan, itu aplikasinya dari khotbah ini. Orang-orang yang dipakai Tuhan pasti akan selalu saling menopang. Karena Tuhan tidak pernah akan biarkan dia sendirian. Tidak pernah. Akan ada di PA, waktu lalu kita sudah belajar, ketika Petrus dalam penjara, ada malaikat yang akan menolong dia. Tidak pernah akan sendirian. Karena ada orang percaya lain yang akan datang dan bilang padamu, berbahagialah karena apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Jangan pernah merasa sendiri. Karena ketika Tuhan beri sesuatu kepada kita, orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan itu pasti akan saling mengingatkan. Mari maju kehendak Tuhan dan apapun mau terjadi. Karena Maria tinggal selama 3 bulan bersama dengan Elisabet, menunggu sampai pembaptis, maka di situ. Sesudah itu baru dia pulang dan bertemu dengan Yusuf, dan dia bilang pada Yusuf, Yusuf, bla 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 bla, ya.
Tetapi pasti dia datang pada Elizabeth, seorang gadis muda yang punya etika yang luar biasa. Dia datang pada seorang yang tua, dan orang tua yang punya kerendahan hati yang luar biasa seperti Elizabeth yang menghormati Maria. Kenapa? Karena ada Tuhan. Mereka punya sama tugas, harus melakukan apa yang Tuhan berikan. Tuhan berikan sesuatu dalam hidup kita sekarang, dan lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin tidak baik yang dapat kita lakukan, tapi lakukanlah itu. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Benar seperti yang dikatakan ini. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Apapun yang Tuhan katakan dalam hidup kita, pasti terlaksana. Mari kita